Kemudian si ulama dengan diberikan begitu, waqad radiyal ulama bidzul, mereka redha tuh dengan digitukan. Ini penghinaan. Orang-orang kaya menjadikan ustadz sebagai pelayannya, dikasih sedikit uang dia tunduk apa kata orang kaya. Ini terjadi nggak sekarang ini? Terjadi nggak? Terjadi. Yang ngatur dakwah siapa? Orang-orang kaya yang punya duit. Si ustadz sami'na wa ata'na, Allahul musta'an, wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwwata billah. Kemudian bagaimana sekarang solusinya? Dikasih solusi oleh Ibnu Jauzi. Kata beliau setelah mengatakan si ulama ini udah redho, kemudian fara'aitu anna hadza jahlun minal ulama'i bima yajibu alaihi min siyanatil ilmi, dan ini aku melihat sebagai kebodohan dari ulama ini. Bodoh dia, dan wajib dia menjaga ilmu. Kan disebutkan oleh Ibnu Jauzi, "Fallaha Allaha, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah fil ilmi bil amal." Ilmu itu harus diamalkan. Tadi belum sempat saya terjemahkan, "Fallaha fallah fil ilmi bil amal." Perhatikan, bertakwalah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ilmu ini harus diamalkan. Fa innaul aslul akbar, ilmu ini pokok yang paling besar. Enggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Maksudnya Ibnu Jauzi itu artinya harus kita tunduk kepada ilmu. Maksudnya ilmu di sini apa? Ilmu apa? Syar'i. Kalau ilmu syar'i maksudnya apa? Wahyu. Yang kita wajib tunduk kepada siapa? Kepada wahyu, Quran dan Sunnah, bukan kepada orang kaya, bukan kepada yang lain, bukan. Kalau sudah datang ilmu, sudah datang dalil, kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Tunduk kita kepada yang paling besar, al-aslul akbar, al-aslul a'zam, yaitu ilmu. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan oleh beliau, wal miskin kulul miskin man dha'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi fafatatu ladatu dunya wa khairatul akhirah faqadima munfizan ala quwwatil hujjati alaih. Baru lanjutannya, orang miskin yang paling miskin yaitu orang yang menghabiskan umurnya dengan ilmu yang dia tidak amalkan, maka dia terluput kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muflis, bangkrut, dengan kuat hujah yang dia akan dituntut oleh Allah. Jadi ilmu itu besar, harus diamalkan. Sekarang si ulama ini, saya lanjutkan perkataan beliau, fara'aitu an hadza jahlun min ulama bima yajibu alaihi min siyanatil ilmi. Aku melihat bahwa ini kebodohan dari ulama. Kenapa dia mau disuruh sama orang kaya? Kenapa dia tunduk sama orang kaya? Kenapa dia taat sama orang kaya? Kenapa dia mau dihinakan sama orang kaya? Ini kebodohan dari para ustadz, para dai, dan juga para ulama. Dia wajib menjaga ilmu, jangan dihinakan ilmu ini, jangan dihinakan wahyu ini. Dia harus menyampaikan ilmu ini kepada umat ini, bukan ngikut apa kata orang kaya. Nggak boleh. Orang kaya, orang miskin, penguasa harus tunduk kepada dalil, harus tunduk kepada wahyu. Mereka semuanya, bukan kita diatur sama orang kaya. Nggak boleh. Kita wajib menjaga kemuliaan ilmu, kehormatan ilmu, tingginya ilmu dan besarnya ilmu ini. Ilmu ini besar. Kemudian kata beliau, wadawa'uhu min syai'atain. Karena obatnya gimana? Kalau udah ulama seperti ini, harus ada jalan keluar. Apa solusinya? Belum berikan solusi. Apa solusinya supaya tidak dihinakan orang kaya? Bagaimana? Ihdahuma al-qana'atu bil yasir. Yang pertama, dan qanaah dengan apa yang ada dari rezeki yang Allah berikan. Kan rezeki sudah dibagi sama Allah semuanya, nggak ada seorang pun yang tidak dibagi rezeki. Semua sudah dibagi, orang kaya, orang miskin, orang kafir, semua ada rezeki sudah dibagi sama Allah. Rezeki kita tidak dimakan sama orang lain, tidak akan dimakan, semua sudah dibagi. Nah, tinggal dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini kan yang membuat dia tunduk kepada orang kaya karena apa? Ketamakan dia kepada dunia, keserakahan dia kepada dunia.
dan dia ingin mengharapkan sesuatu dari orang kaya, itu yang membuat dia dihina oleh orang kaya. Mestinya kan dia qana bil yasir, cukup dengan apa yang ada. Wathani, yang kedua, solusi yang kedua, sarfu ba'd az-zamani al-masrufi fi khidmat al-ilmi ila kasb ad-dunya. Artinya dia harus meluangkan waktu, sebagian waktu yang dia ngajar, dia dakwah itu untuk apa? Untuk mencari maisha. Fa innahu yakunu sababan li'izazil ilmi. Karena dengan dia cari maisha, dengan dia usaha, itu sebagai sebab untuk memuliakan ilmu ini. Wa dzalika afdalu min sarfi jami'i zamani fi talabil ilmi mahtimali hadha dhul. Kata beliau, yang demikian lebih utama dari kita menghabiskan waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk mengajar, tapi kita menanggung kehinaan. Gak boleh. Kita harus mulia. Orang beriman harus mulia. Dan Allah muliakan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan dihinakan kita sama orang kaya, jangan. Jangan kita dihinakan orang punya uang, jangan. Jangan dihinakan orang punya kedudukan, punya jabatan, jangan. Orang berilmu itu mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus cari nafkah. Semua ulama salaf, mereka berusaha untuk cari nafkah. Mereka dakwah, mereka nuntut ilmu, mereka dakwah, tapi mereka juga ada maisha. Enggak seperti sekarang mengharapkan pada manusia, enggak boleh dalam Islam. Ini beliau sudah memberikan solusi. Solusinya yaitu pertama, dia merasa cukup dengan apa yang ada. Dan orang yang qanaah, orang yang paling bahagia di muka bumi, kata Nabi SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh qad aflah, sungguh bahagia, sungguh sukses. Siapa? Orang Islam. Dia diberikan rezeki cukup, pas-pasan, dan dia qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Itu qanaah harus ada. Jangan serakah, jangan tamak kepada dunia. Ini penyakit. Yang kedua, solusinya dia harus cari nafkah, harus punya usaha.